Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hermalia Juliati di Gagana News yang akan mengabarkan seputar berita-berita terhangat mengenai COVID-19. Sebelum masuk ke berita-berita utama tersebut, saya akan mengupdate terlebih dahulu kasus COVID-19 yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, yang sekarang terkonfirmasi sebanyak 29 orang dengan rincian 22 orang positif, 1 meninggal dan 6 sembuh. Kemudian ada ODP, orang dalam pengawasan sebanyak 990 orang dengan rincian 25 orang dalam proses pemantauan, 965 orang selesai pemantauan. Yang ketiga ada PDP, yaitu pasien dalam pengawasan, sebanyak 82 orang, 7 orang masih dalam proses pengawasan dan 75 orang negatif. Yang terakhir yaitu OTG, orang tanpa gejala, sebanyak 1098 orang dengan rincian 558 orang masih dalam pengawasan dan 540 orang telah selesai pengawasan. Baik, selanjutnya kita beralih ke update kasus COVID-19 yang ada di Indonesia sebanyak 34 provinsi, yaitu dengan update positif sebanyak 14.032 orang, sembuh sebanyak 2.698 orang, dan meninggal sebanyak 973 orang. Demikianlah update kasus COVID-19 yang berada di Kepulauan Bangka Belitung dan di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke berita utama kita. Yang pertama datang dari Surabaya, yaitu Christina, warga Surabaya yang sembuh COVID-19 hanya dengan 8 hari saja. Christina Agustin, warga Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya sembuh dari virus corona. Sebelumnya pada 11 Maret lalu, Christina dinyatakan positif terpapar virus corona setelah sempat mengalami demam tinggi. Ia pun harus menjalani perawatan selama 8 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Selama menjalani perawatan, Christina mengaku dimotivasi oleh dokter dan perawat untuk menguatkan imunitas tubuhnya agar sembuh dari virus corona. Christina pun menghimbau agar masyarakat Indonesia tetap patuh dengan anjuran pemerintah agar tidak terpapar virus corona. Saya ada di ruang isolasi selama 5 hari, dan hari yang ke-8 saya sudah bisa pulang dan negatif virus COVID-19. Christina merupakan satu dari 6 warga Surabaya yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Kini ia dinyatakan sembuh dari virus corona setelah 2 kali menjalani tes COVID-19. Dengan telah ditampilkan berita mengenai Christina tadi, membuat kita untuk selalu bertingkah laku, hidup bersih dan sehat, dan selalu berada, karena COVID-19 ini bukan sembarangan virus, melainkan virus yang sangat mematikan. Dan bagi Christina, doa adalah nilai yang utama, karena dengan doa maka semua akan menjadi lebih mudah. Maka untuk itu, jika Anda memiliki warga terdekat yang positif COVID-19, sebaiknya Anda selalu mendoakan mereka. Dan yang terakhir, menurut Christina adalah niat dan sikap optimis dalam menjalani pengobatan itu sangat penting, karena dengan adanya sikap positif tersebut dapat meningkatkan imun tubuh kita agar memudahkan dalam proses pengobatan. Yang kedua yaitu berita mengenai aksi penolakan pemakaman seorang jenazah perawat yang meninggal lantaran COVID-19 yang videonya viral di media sosial. Di dalam video tersebut terdapat seorang wanita yang diduga ibunya menangis memohon kepada warga agar
jenazah anaknya dapat dimakamkan dengan baik. Dikutip dari akun Instagram @portalsemarang, tampak tangis seorang wanita mengenakan masker pecah di tengah beberapa orang di depannya. Ia memohon agar pemakaman sang anak yang merupakan seorang perawat tak ditolak oleh warga. Dalam tangisnya, ia juga meminta agar ada kebijaksanaan dari warga terkait pemakaman sang anak. Ia juga mengaku tak lagi bisa menahan kesedihannya dan hanya ingin sang anak segera dimakamkan dengan layak. Seperti diketahui, seorang perawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang meninggal dunia lantaran positif COVID-19. Jenazahnya sempat ditolak oleh warga saat hendak dimakamkan di Ungaran. Rencana awal, jenazah perawat tersebut akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum atau TPU Sewakul, Ungaran Timur. Namun rencana tersebut akhirnya berubah lantaran sejumlah warga melakukan aksi penolakan. Jenazah perawat tersebut akhirnya dimakamkan di Bergota, makam keluarga Rumah Sakit Karyadi Semarang. Ya apa? Semoga hati-hati orangnya tidak bijaksana, ya Allah. Jangan anakku. Maafkan aku, ya Dengan ditayangkannya berita mengenai penolakan pemakaman tersebut, seharusnya jika ada warga daerah kita yang meninggal dunia lantaran COVID-19, kita sebaiknya menerima karena setiap warga negara itu memiliki hak asasi manusia, yaitu sejak ia lahir hingga ia meninggal. Maka dari itu sangat layak jika jenazah perawat itu dimakamkan di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, berita ini datang dari Kemendikbud. Kemendikbud meluncurkan sebuah aplikasi bernama Rekon atau Relawan COVID-19 Nasional. Kemendikbud meluncurkan aplikasi Rekon. Kemendikbud meluncurkan aplikasi daring pelibatan publik yaitu Relawan COVID-19 Nasional Rekon. Platform ini berguna memantau dan evaluasi bagi program relawan kemanusiaan Ditjen Dikti. Selain itu, aplikasi ini digunakan untuk bantu kegiatan pencegahan penanganan COVID-19. Platform Rekon ini dapat hubungkan kegiatan berbagai relawan kemanusiaan Ditjen Dikti secara nasional. Rekon didesain sebagai media manajemen relawan COVID-19, terutama relawan mahasiswa kesehatan. Rekon berfungsi untuk dapat berikan layanan KIE serta pendampingan secara daring. Saat ini telah bergabung lebih dari 15.000 relawan untuk dukung pemerintah dalam menangani COVID-19. Rekon dapat diakses di relawan.kemendikbud.go.id. Dengan adanya aplikasi Rekon ini sangat memudahkan kita untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan maupun pencegahan COVID-19, terkhususnya bagi mahasiswa di bidang kesehatan. Akhir kata, saya Hermalia Juliati mohon undur diri. Terima kasih atas waktunya. Stay at home, stay healthy, stay safe. Salam Gagana News.